Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang masa kelesuan pemikiran hukum Islam. Masuk ke tahap pertama. Masa kelesuan ini dimulai sejak pertengahan abad keempat sampai dengan pertengahan abad ke-7, yaitu sejak terbunuhnya Al-Mu'tasim Bilah Khalifah terakhir dari Daulat Bani Abbasiyah tahun 656 Hijriah. Pada masa ini, para ahli hukum Islam membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya. Para ahli hukum masa ini tidak lagi menggali hukum fikih Islam dari sumber aslinya Al-Quran, tetapi sekedar mengikuti para imam mazhab. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran atau kelesuan pemikiran hukum Islam. Yang pertama ada pergolakan politik telah mengakibatkan terpecahnya negeri Islam menjadi beberapa negara kecil yang terjadi perang satu sama lain. Hilangnya ketentraman di antara masyarakat akibat saling memfitnah di antara mereka. Yang kedua, ketidakstabilan politik menyebabkan ketidakstabilan kebebasan berpikir. Para ahli hukum pada periode ini hanya tinggal memilih ittiba atau mengikuti taklid salah satu imam dengan memperjelas dan membela mazhabnya sendiri. Yang ketiga, pembukuan terhadap pendapat-pendapat mazhab menyebabkan orang mudah untuk mencarinya. Hal ini memicu umat Islam semakin malas untuk mencari alternatif pemecahan hukum. Dan yang keempat, muncul pula orang-orang yang sebenarnya tidak layak beristihad, namun mengeluarkan berbagai fatwa yang membingungkan masyarakat. Yang kelima, bersamaan dengan kebekuan pemikiran hukum terjadi, pintu ijtihad telah ditutup. Akibat banyak terdapat simpang siur pendapat dikarenakan orang awam juga mengeluarkan fatwa untuk kepentingan tertentu dan mempermainkan nas-nas. Dan tahap kedua, periode kebekuan dan keterbelakangan Islam terjadi pada abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-13 Hijriah. Seringkali dalam fikih Islam disebut dengan periode taklid mutlak. Hal ini para fuqaha hanya mengagumi kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang sebelum mereka tanpa menyaring dan menyimpulkannya. Ini terjadi di akhir penghujung pemerintahan dinasti Abbasiyah. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.